Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lestari, salam madu murni. Ketemu lagi dengan saya Kaslam di channel Pelestari Lebah Madu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembentukan madu atau proses pembentukan madu lebah trigona sampai dengan panen. Pada video ini berdasarkan pengamatan saya dan sepengetahuan saya sendiri saja. Jadi kalau masih ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Oke, itu saja dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama untuk lebah kelanceng atau kelulut atau trigona yang lebih dikenal. Kalau di Jawa Tengah, khususnya di daerah saya di Banjarnegara, itu terkenal dengan lebah kelanceng. Dalam memproduksi madunya itu di lebah kelanceng itu ada lebah ratu yang memproduksi telur, kemudian ada lebah penjaga, kemudian ada lebah pejantan dan lebah pekerja. Nah, lebah pekerja itu ada yang tugasnya mencari nektar untuk sumber madu. Jadi lebah-lebah yang itu pada keluar bekerja untuk mencari nektar, nyedot nektar di bunga, ya, di bunga-bunga. Itu bunga yang sumber nektar diambil oleh lebah-lebah pekerja. Dan juga ada lebah pekerja yang mengambil polen, itu polen ditaruh di kakinya itu untuk dibuat bipolen atau bibred atau roti lebah. Kemudian yang mencari nektar itu kemudian diolah di atas daun dengan biasanya di cuaca panas, itu dari mulut itu dikeluarkan kemudian dimasukkan sampai enzim yang ada di lebah itu keluar dan campur, kemudian dibawa masuk ke kandang atau ke sarang lebah, baik yang membawa madu maupun yang membawa bipolen itu dibawa pulang masuk ke sarangnya gitu. Jadi lebah pekerja itu tugasnya itu mencari sumber makan, kemudian di madunya itu dibawa masuk ke sarang, kemudian ditaruh di pot-pot madu yang sudah dibuat oleh lebah itu sendiri dengan propolis. Propolis itu sendiri bahannya ada dari getah. Jadi lebah pekerja itu juga ada yang mengambil getah untuk membuat propolis, membuat kantong madu, dan juga sebagai alat pertahanan diri mereka. Begitu. Setelah madunya itu penuh di pot-potnya itu nanti ditutup atau disegel. Nah, itu akan terjadi proses fermentasi sehingga untuk madu kelulut atau madu kelanceng itu kebanyakan lebih cenderung asam karena terjadi proses fermentasi. Kemudian yang membawa polen juga sama, dibawa masuk, kemudian di
polennya itu diletakkan di pot-pot itu, pot-pot propolis itu. Kemudian setelah penuh juga ditutup itu sebagai cadangan sumber makanan untuk lebah-lebah anakan yang belum bisa mencari makan itu yang jadi lebah yang sudah tidak makan royal jelly itu makannya makan roti lebah atau bee pollen campur dengan madu. Ini kandungan proteinnya juga tinggi, nutrisinya tinggi. Ini bagus sekali juga buat kesehatan. Itu jadi bee pollen ini ada yang sudah dibawa masuk, kemudian diletakkan di pot-pot madu juga sama, setelah penuh ditutup, disegel sehingga bisa tahan lama. Kemudian kalau sudah penuh semua seperti itu madunya siap dipanen. Nah, panennya bisa memakai sistem sedot. Kalau yang jenis tricotna yang gede atau yang hitam itu yang pot-pot madunya besar bisa pakai mesin sedot. Kalau yang jenis yang kecil itu dicongkel kemudian diperes. Jadi begitu proses pengambilan madunya, madu kemudian disaring, dimasukkan ke botol. Nah, masukkan ke botol, terus kemudian ditutup. Kemudian ini ya, setelah selesai penyaringan ini biar bersih lah. Nah, penyaringan karena biasanya ada yang lebahnya yang ikut kesedot dan lain sebagainya, maka perlu disaring. Setelah selesai ditutup, setelah itu bisa dikonsumsi atau dipasarkan. Begitu proses pembentukan madu dan sampai panen. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.